Kalian masih percaya nggak gini-gini Mimin Cowok tuh masih puasa loh? Jadi ceritanya ini kita cari menu buka puasa gitu guys. Di Pasar Modern Intermoda BSD City. Ancar-ancarnya tuh kalian tinggal masuk lewat pintu 5, terus naik lewat lift. Nah, tuh udah kelihatan guys, orang-orang pada buka puasa di situ. Nah, nama lapaknya tuh dimsum dan tom yum inarasa ya. Jadi kalau kalian masih ingat, kakaknya ini couple yang gajinya udah 3 digit tapi rela resign demi develop usaha F&B kecil-kecilan ini. Nah, akhirnya kita berempat tuh temenan, soalnya relate sama-sama sukses karena kerja bareng pasangan. Udah jangan dihujat lagi ya karena Mimin beda agama. Soalnya kami berdua tuh sebenarnya saling support guys. Buka puasa dulu. Ini sweet kan? Less sweet. Kita nggak perlu less sweet, ini pakai stevia semuanya. Oh, oke. Iya, makanya manisnya tanpa rasa berdosa. Oke, Iya, siap, gelasnya siap. segede harapan orang tua. Kayak yatim tapi. Takjilnya ya wajib gorengan lah. Dengerin guys. Wah, spring rollnya bisa serenyah itu ya. Untuk tom yumnya ini dia tuh otentik banget karena R&D-nya aja sampai Chiang Mai guys. Oh sorry terlalu semangat. Yang reguler aja dapat udang segede-gede ini guys. Ini tuh topping seafoodnya rame banget. Terus kuahnya tuh ngaldu seafood parah. Rasa asemnya balance banget tapi rempahnya tebel. Kalau buat buka Mimin saranin pesen ini deh. Nah kalau yang ini spesial guys. Dia tuh porsinya lebih gede guys. Untuk topping-topping seafoodnya ini fresh banget, gak amis, dan tipikal kuahnya tuh super creamy guys. Ini bukan karena Mimin Cowok temenan sama ownernya ya. Tom yum ini tuh bisa dibilang salah satu dari sekian yang terbaik yang ada di Jabodetabek. Serius guys. Dan sebenarnya mereka tuh jualan dimsum dulu sebelum tom yum. Gak heran ya kalau seenak ini. Nah ini kakiyaki dan spring rollnya Mimin celup-celupin ke tom yumnya guys. Asem, gurih, umami, sedikit manis, renyah. Wah, kalian wajib banget sih makan dan bukber kesini. Cuma 20 ribuan udah bisa makan sushi fresh di sini. Salmon sashiminya tebel-tebel, gede banget potongannya. Sushi Gun ini tuh hidden gem banget ya, belum banyak yang ngomongin. Begitu masuk udah ada logo halal MUI loh guys. Di dalam luas banget tempatnya, indoor, ber-AC, dan selalu rame kayak gini dong. Begitu buka menunya, gila murah banget guys harganya. 17.000 lah udah dapat sushi. Tapi ini tuh bukan sushi abal-abal ya guys. Beneran sushi premium. Ada aomori roll dan fuji roll. Rollnya gede-gede banget guys sampai Mimin susah ngemplok. Dan ini bener-bener seger ikan mentahnya. Dicocolin ya sama kecap asinnya. Wah Mimin suka nih sama kecap asinnya premium. Lihat deh salmon bomb dan gyuchizi nigirinya. Gendut-gendut banget itu cuma 20 ribuan. Saus mentanya tuh thick creamy enak banget. Salmon sashiminya nih murah cuma 50 ribuan. Tapi salmonnya tebel-tebel dan fresh. Keterlaluan murah dengan kualitas sebagus ini guys. Salmon tatakinya ini juga wajib kalian coba ya. Seger banget salmonnya. Karena ikannya seger-seger jadinya Mimin berani pesen chirashi donnya guys. Isinya ada salmon, tuna, tobiko sebanyak itu cuma 58.000 aja. Waduh gak salah harga apa ya. Ini juga yang bikin Mimin kalah pesen banyak banget di Sushi Gun. Inarisan cukanya bener-bener monster ya ukurannya. Ada cuka wakame dan gurita di atasnya. Untuk kriuk-kriuknya kalian wajib pesen salmon skin ini guys. Beneran ya Sushi Gun ini wajib viral dan rame. Yuk guys ramein. Kalau kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin matah dan dabu-dabu. Wah gila sih ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys. Ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini
nih. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-in-nya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Spesialis ayam goreng khas Jakarta. Kalau resep mama buka dari tahun 94 di Tomang, Jakarta. Berburu ayam goreng sampai masuk-masuk ke dalam perumahan guys. Ini tuh bener-bener di pemukiman warga. Nih namanya ayam goreng Tujoyo. Meskipun pelanggannya banyak yang Cina, tapi di sini tuh udah tersertifikasi halal. Selain ayam, kita juga ada bebek, jeroan sapi buat yang pecinta kolesterol, ada paru, usus, lidah, sama babat. Dengan sambal khas Tujoyo plus kecap yang kita racik sendiri dan nasi uduk yang kaya akan rempah. Terus gorengnya tuh dadakan guys, pakai minyak bersih. Jadi berasa dimasakin bapak sendiri. Langsung kita tumplekin ayamnya guys. Dan ini tuh sambal terasinya Mimin udah campurin kecap dan jeruk limau ya. Mimin udah gak sabar banget buat nyobain ayam goreng Tujoyo ini. Ya ampun, alama empuknya. Gila, langsung merotol semua guys. Bumbunya ngeresep, rempahnya berasa. Nasi uduknya. Dan aroma santan beserta dedaunan dari nasi uduknya tuh keluar banget. Yummy. Nah yang suka krokot-krokot, di bulan Januari ini mereka kasih promo gratis free tulang-tulangan kayak gini guys. Dan ini masih ada dagingnya loh. Ada ceker dan leher. Gila sih, ini Mimin makannya lekoh banget. Ini Mimin tadi juga pesen bebek, kulit crispy dan jeroan sapi guys. Buat yang nggak mau kecap, di sini juga ada sambal bawang guys. Ini Mimin pakein ke bebek gorengnya. Teksturnya ngeprul dan gak bau perengus sama sekali. Mimin makannya bareng sambal bawang dan pete yang masih melenus-melenus. Terus aneka jeroan sapinya ini recommended pal. Bersih banget dan bumbunya ngeresep. Sayur asemnya juga nih, suweger tenang. Cuslah samperin ayam goreng Tujoyo yang ada di Ngagel Madia 1 nomor 20 Surabaya. Ini dia deretan kuliner paling barbar di tahun 2025. Yang pertama, sego dadar cetar. Dia tuh jualan aneka sambal dan telur dadar crispy. Menunya simple banget tapi pedesnya nonjok guys. Pantesan jadi primadona warga Semarang. Untuk yang kedua ada Alaskan King Crab-nya Kurnia Seafood. Tuh lihat guys, crab legs-nya aja segini. Ini lebih layak disebut monster laut. Dan rasanya ini umami ya guys, ada aftertaste manis. Nah untuk yang ketiga ini ada bakso bal-balan ya guys. Lihat penampakan baksonya itu kayak padet, berat, berdaging, murah. Siapa yang lihat pasti udah ngiler duluan. Terus dia tuh juga atraktif banget, banyak aneka isian. Lokasinya ada di Sidoarjo. Nomor 4 balik lagi di Semarang. Ini tuh ada tahu gimbal yang porsinya giant. Ini mas porsi bisa untuk 2-3 orang dewasa. Dan ini tuh tahu gimbal terenak versi mini. Nomor 5 geser ke Bogor, ada meat steak. Daging sebanyak ini tuh cuma 200.000 loh guys, gak masuk akal. Dan rasanya ini udah yang bener-bener proper. Yang nomor 7 ini main karakter perbetrian duniawi ya guys, apalagi kalau bukan Drag Baker. Dirty Milo Toast-nya ini ikonik banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Jakarta. Nomor 8 ada rahang tunanya bersama Jaya. Jadi ini tuh ada di Malang ya guys, kota kelahiran Mimin cowok. Pikiran Mimin cowok cuma satu sih, kalau rahangnya doang segede ini, kira-kira badan tunanya segede apa ya? Yang ke-9 ada durian Purbakala punyanya Sentral Durian 99. Gak cuma gede-gedean doang, tapi dagingnya juga tebel banget. Yang ke-10 ada sego sambal Cak Uut. Ini tuh destinasi yang wajib kalau kalian kulineran di Malang. Mereka tuh pakai 100% cabai mentah. Jadi pedesnya tuh di luar batas toleransi Mimin. Yang nomor 11 ini tuh kuliner barbar paling underrated. Namanya sego babat Cak Yasin yang ada di Surabaya Barat. Tiap hari mereka masak berember-ember jeroan sapi demi menggoyang lidah warga Surabaya. Rasanya enak polcak. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain bestsellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke-skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, nggak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pritzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. Wah, gede banget ya guys. Kita belah.
Wah, ini tuh masih anget loh. Wah. Ini tuh toko kue oleh-oleh di Bandung yang paling quiet, ornamennya vintage dan Bandung nostalgic banget. Namanya kue oleh-oleh warisan. Yuk kita masuk guys. Baru masuk aja udah berasa ya aura jadulnya. Dan ini tuh wangi banget loh guys. Kita bisa lihat pembuatannya di sini. Bener-bener seruangan tuh harum wangi khas baking kue gitu. Karena mereka tuh bikin marmer cake-nya langsung di tempat guys. Dipastiin kita nerimanya tuh dalam keadaan panas, fresh from the oven. Dan ini produksinya sampai ratusan loyang loh per hari. Bayangin aja deh bawa pulang oleh-oleh tapi masih dalam keadaan anget-anget. Marmer cake tuh emang kue jadul, warisan turun temurun. Tapi kalau di sini udah di elevate ya rasanya. Ditambahin topping dan salted cream homemade. Selain beli utuh buat oleh-oleh, kalian juga bisa makan di sini per slice guys, kayak gini tuh. Parah sih kue ini tuh enak banget. Nah, yang ini varian pandan keju dan mereka paduinnya pakai slice rikaya guys. Salted creamnya ini creamy, wangi, dan gurih guys. Gak nyangka Mimin bisa makan kue sejadul marmer cake tapi seenak ini. Marmer cake-nya tuh buttery soft, perpaduannya sempurna 10/10. Nilai plusnya lagi, packagingnya tuh cantik banget ya kalau mau dibawa buat oleh-oleh. Terus masih anget loh. Ini aromanya wangi banget, butternya berasa. Bukan tipikal yang spongy, dia tuh padat tapi juga lembut guys. Pokoknya berasa banget lah jadulnya. Ini tuh marmer cake terbaik yang pernah Mimin cobain guys. Pantesan aja ya aroma butternya keluar. Mereka aja pakai Wisman loh. Emang pilihan yang tepat ya kalau dari Bandung bawa marmer cake dari kue oleh-oleh warisan ini. Makasih. Terus borong yang banyak buat oleh-oleh. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimi nyamperin Bonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldu, light banget. Lihat deh pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga.